Halo teman-teman, selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Saya Gusti Deki Mahendra Putra akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan, yaitu tugas dan peran fungsi kepemimpinan. Yang pertama, dalam suatu organisasi, seorang pemimpin itu perannya sangat penting dan sentral bagi organisasi tersebut. Jadi, jika ada perkataan seorang pemimpin itu harus mempertanggungjawabkan kesalahan bawahannya. Seperti jika bawahannya ada melakukan kesalahan, seorang pemimpin itu harus berani bertanggung jawab. Dari kata-kata itu, di sini peran seorang pemimpin terlihat sangat penting. Demikian juga pemimpin dimanapun letaknya akan selalu mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan dari anggota-anggotanya. Membicarakan kepemimpinan memang menarik dan dapat dimulai dari sudut mana saja. Dari waktu ke waktu, kepemimpinan menjadi perhatian manusia. Ada yang berpendapat bahwa kepemimpinan sama tuanya dengan sejarah manusia. Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Jadi seorang pemimpin harus bisa menyatukan partikel-partikel kecil atau anggota-anggotanya agar menjadi satu dan satu tujuan untuk menciptakan suatu hal yang besar. Menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Stoner, kepemimpinan adalah suatu proses mengenai pengarahan dan usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan anggota kelompoknya. Tugas pokok kepemimpinan di sini yaitu seorang pemimpin harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen atau disebut juga fungsi manajerial yang terdiri dari yang pertama yaitu merencanakan, kemudian yang kedua ada mengorganisasikan, yang ketiga menggerakkan, dan yang terakhir mengawasi. Jadi terlaksananya tugas-tugas tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pemimpin itu sendiri, tetapi tugas-tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik dengan adanya peran dari pemimpin dan anggota-anggota dari organisasi tersebut. Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi tidak dapat dibantahkan, merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan atau kemajuan organisasi tersebut. Jadi istilahnya kalau organisasi tanpa pemimpin, organisasi tersebut atau anggota-anggotanya pun tidak tahu mau ke arah mana organisasi tersebut akan melaju. Kemudian, dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam, bukan berada di luar situasi yang sedang dihadapi. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian di dalam situasi sosial kelompok atau organisasinya, agar seorang pemimpin tersebut menurut saya bisa mengerti apa yang sedang dirasakan oleh anggota-anggotanya. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu sebagai yang pertama fungsi administrasi dan yang kedua fungsi top management. Selanjutnya, selain memiliki dua aspek, kepemimpinan juga memiliki dua dimensi, yaitu dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan atau direction dalam tindakan atau aktivitas pemimpin yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian selanjutnya ada dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau support atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijakan dari pemimpin. Sehubungan dengan kedua dimensi tersebut, secara operasional dapat dibedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu yang pertama ada fungsi instruktif, 2 fungsi konsulatif, yang ketiga fungsi partisipasi, yang keempat fungsi delegasi, dan yang kelima fungsi pengadilan.
Kepemimpinan yang efektif dan efisien dalam bekerja akan mencapai suatu hal yang besar. Pemimpin sebagai sentral dan bagian terpenting dalam suatu organisasi harus mempunyai kesadaran dalam tugas pokok yang terwujud dalam fungsi manajerial, yaitu yang seperti saya jelaskan tadi, ada merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Seorang pemimpin yang baik mempunyai kemampuan untuk menggerakkan orang lain untuk bekerja sesuai perintah organisasi yang dipimpinnya. Sebagai seorang pemimpin yang mempunyai visi baik, penting mempunyai kesadaran akan kemampuan yang harus dimiliki, yaitu fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Kelima fungsi tersebut akan membantu pemimpin menggerakkan roda organisasi dengan memperoleh bantuan serta dukungan orang lain untuk mencapai tujuan organisasinya. Sebagai contoh, menurut saya pemimpin yang baik yaitu mungkin Insinyur Soekarno sih. Seperti perkataan-perkataan beliau yang memang membakar semangat. Pada saat itu rakyat Indonesia yang ingin merdeka itu sangat berpengaruh perkataan beliau. Seperti salah satu contoh perkataan beliau yaitu, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Namun berikan aku satu pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Mungkin seperti itu materi yang saya sampaikan. Saya Gusti Deki Mahendra Putra. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua.